Halo, salam puji Tuhan. Akhirnya jumpa lagi ya dengan saya di sini ya. Sebelum saya mulai, teman-teman, saya mau bilang sama kalian semua, makasih atas dukungan kalian ya, sehingga aku boleh kembali di channel ini gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya ada hal yang memang harus saya sampaikan ya. Saya mau bagi semua tentang pengalaman saya ketika saya penginjilan begitu ya. Tetapi itu mungkin membutuhkan episode berikutnya ya teman-teman ya. Karena kalau sekaligus saya rasa terlalu membutuhkan durasi yang sangat panjang gitu ya. Makanya tadi sempat saya sudah share bagian sedikit saja dan kelanjutannya belum gitu ya, karena perjalanan kami cukup panjang gitu. Oke, teman-teman, memang saudara kita ini yang di sana ini perlu berikan pengajaran dan berikan pemahaman tentang kekristenan yang sebenarnya ya. Kalau enggak, teman-teman bisa bisa membayangkan ya, kalau orang terlahir secara Kristen dari lahir gitu ya, mereka ini cenderung bebas, cenderung membuang-buang waktu, cenderung menyia-nyiakan waktu yang ada gitu ya. Jadi seolah-olah mereka tuh menganggap bahwa agama itu ya sudah nggak usah terlalu dipusingkan, cukup lakukan aktivitasnya, cukup lakukan rutinitasnya begitu ya. Sehingga banyak teman-teman Kristen ketika menghadapi gelora atau keadaan yang berubah begitu ya, keadaan yang berbeda begitu, mereka mudah sekali cenderung berpindah keyakinan. Ya, ini yang saya jumpai ya, yang saya jumpai yang saya jumpai di kehidupan sehari-hari maupun orang-orang yang pernah meninggalkan Yesus dan bahkan mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan ya teman-teman, ketika pelayanan kami ketika kami di Jawa ya, itu banyak orang yang tadinya tidak mengerti apa-apa, sedikit saya berikan pemahaman dan saya berikan luang waktu untuk mereka ini bertanya gitu ya, untuk sesi tanya jawab gitu ya. Dan puji Tuhannya juga teman-teman, kemarin itu ada yang sudah mau terima Yesus, itu puji Tuhan banget gitu ya. Jadi luar biasa banyak hal yang yang harus dipetik dari situ gitu ya. Tapi saya sempat was-was juga ya teman-teman, karena tempat yang kami tuju itu dekat pesantren gitu ya, dekat pesantren. Lalu ada orang-orang di sekitar itu yang memang mereka mau belajar gitu, yang mereka mau mendengar tentang kabar Injil gitu ya. Dan sebagian mereka mau percaya, tetapi sebagian juga tidak percaya. Tidak apa-apa, karena untuk membuat orang yang bisa percaya itu bukan kita ya. Kita ini hanya alat untuk menabur ya, untuk menjadi orang bisa percaya itu urusan Tuhan. Ya, bagian kita sudah lakukan gitu. Dan kali ini ya teman-teman ya, saya akan mencoba memberikan nasihat kepada saudari artis kita ya, yang ya lumayan aku suka juga ini sebenarnya. Dia punya lagu gitu ya dulu ya, tapi sekarang sudah tidak ya, karena memang sudah banyak lagu-lagu yang baru yang bisa dikatakan lebih bagus gitu ya. Tapi sangat disayangkan dia mengambil keputusan untuk mu'alaf ya, karena mungkin dilihatnya bahwa agama ya sama saja mungkin ya bagi Tere ini gitu ya.
atau barangkali mungkin mendapatkan hidayah, ya. Hidayah yang dimaksud di dalam keislaman itu yang tidak mengerti Islam menjadi Islam, begitu ya. Menjadi mengerti tentang keislamannya sesungguhnya, itu orang yang mendapatkan hidayah menurut mereka. Nah, yang jadi masalah yang saya perhatikan, orang-orang yang mu'alaf ini mereka cenderung hanya membahas tentang apa yang tidak tahu menurut dia adalah kontradiksi, gitu ya. Jadi pemahaman orang mu'alaf ini cenderung diracuni oleh Islam-Islam yang bisa dikatakan mereka memang suka mendebat kekristenan yang memang dari awalnya tidak suka dengan kekristenan, gitu ya. Tetapi kali ini saya akan mencoba memberitahukan kepada saudari Tere ini dengan dengan rasa kasih saya kepada saudari Tere ini, ya, bukan dasar membenci. Nah, kekristenan ketika memberitakan kebenaran itu tidak boleh dengan cara menghina, ya, terus lalu menyerang pribadi atau menghina, mengolok-olok, begitu, tidak, ya. Saudari Tere, ini namanya memang Tere. Saya nggak akan mungkin saya rubah tiba-tiba jadi Turu atau Tari, ikan teri, nggak mungkin, ya. Tetapi golongan-golongan mereka, ya, itu cenderung menghina orang, ya, cenderung menyerang pribadi, cenderung bisa dikatakan mereka ini tidak punya bahan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada agamanya yang dianutnya, tetapi cenderung suka menyerang, begitu ya. Nah, tetapi kalau kita, ya, memberikan edukasi, ya, begini loh, Alkitab ini seperti ini. Nah, bagaimana dengan Quranmu? Nah, itu kami tetap memakai cara yang santun, tidak boleh memakai cara-cara yang mengolok-olok, lalu mengubah gambar kita dengan gambar yang menjijikkan, yang menghina. Bagi saya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya kualitas. Contoh, dengan tegas saya sampaikan, yang namanya Hidayah Mu'alaf, dia punya channel, ya, mengaku sebagai orang yang mu'alaf, dulunya katanya Kristen. Tetapi ketika diajak diskusi tentang Al-Quran, tidak mau, lebih cenderung hanya menggugat tentang kekristenan. Nah, lalu konten-konten yang dia punya memiliki daya tarik negatif menurut saya, ya. Karena apa? Caranya sangat curang, ya. Isinya hanya pepesan kosong kalau bagi kami, ya. Mencoba membuat thumbnail gambar-gambar yang gambarnya ini menghina, ya. Fatimah saja dibuat krempeng, lalu dengan telanjang seperti itu, ya. Itu artinya orang dengan kebenciannya, ya, dengan kebenciannya itu orang itu melakukan itu. Nah, itulah kualitasnya, ya. Makanya saya katakan sayang sekali orang yang katanya mendapatkan hidayah, tetapi kelakuannya nggak tahu niru siapa. Ya, kalau niru Yesus nggak mungkin dong, ya kan? Yang jelas berarti memang dia mendapatkan pohon yang tidak baik itu, sehingga dia memiliki buah yang tidak baik pula, ya. Artinya ini bicara tentang pengajaran. Secara tidak langsung, ya, si Hidayah Mu'alaf ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan jalan yang sesat. Dia telah menunjukkan bahwa dia menemukan ajaran yang sesat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia hanya bisa menyerang pribadi orang, ya, membuat thumbnail yang menghina orang, ya, lalu mengubah nama-nama orang dan mencoba untuk memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi tidak apa-apa.
Di dalam kekristenan tidak diajarkan seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang Islam yang katanya mendapatkan hidayah, terus bahasanya manis-manis, ya, itu pun juga harus dipertanyakan. Mohon maaf, misalkan saya tanya, ketika Anda berbicara manis, berbicara tentang pengajaran yang baik, dasarnya dari mana, Bu, Pak? Ya kan? Harusnya seperti itu. Nah, kita orang yang punya akal budi, yang punya akal sehat, yang diajarkan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan tuh harus dengan akal budi juga, ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kita bisa melihat dari hasil karya produk gagal, ya. Karya produk gagal itu mencoba untuk meniru apa yang sudah ada sebelumnya, tetapi ternyata yang namanya KW, yang namanya palsu itu memang tidak bisa dibohongin. Ya, ini bicara kualitas. Kualitas itu tidak bisa dibohongin. Nah, saya tertarik ya untuk menanggapi atau bisa sekaligus memberikan nasihat kepada saudara yang mualaf ini ya, saudari Tere ini ya, kepada teman-teman semua supaya dia bisa tahu bahwa apa yang dia pahami, yang dia fitnahkan itu ternyata membuktikan bahwa dirinya tidak pernah paham Alkitab. Kita dengar kesaksiannya dulu ya, teman-teman ya. Oke, 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 oke. Jadi saudari siapa namanya ini Tere ini mengatakan bahwa menurut dia bahwa dari ketiga agama Allah ini nggak mungkin dong ketiga-tiganya benar. Pasti ada hanya satu yang benar dan yang lain salah. Bagus, benar juga sih ya. Tapi yang jadi masalah adalah dia pakai logika yang mana ya? Logika apa yang dia pakai? Iya nggak sih? Sorry, nggak ada suara. Suara siapa? Maksudnya nggak ada suara gimana ya? Sorry, sorry, sorry. Apa nggak ada suara? Oke, oke, bentar, bentar. Bentar ya. Kok bisa nggak ada suara ya? Oh, sebentar. Bisa begitu ya? Oke, saya ulang teman-teman. Gimana? Kira-kira ada suara belum? Aduh, belum ada ya? Bentar ya.
Sebentar, ini masalah di mana ya? Sebentar. Apakah bentar ya teman-teman ya. Di kampus, pesan dari sumber pesan sampai ke penerima pesan itu bisa jadi isinya berbeda. Kok bisa? Ya, karena ada kemungkinan ada noise atau ada distorsi. Noise itu apa? Noise itu ya mungkin misalnya kayak kita telepon tiba-tiba sinyal kita lag gitu ya, nggak dengar jadinya apa ya ngomong apa sih tadi Kak Suci gitu ya, atau ada distorsi, mungkin aja ada yang misalnya ada hacker gitu. Nah itu bisa macam-macam gitu. Dan dari logika berpikir itu Allah izinkan saya untuk sampai ke dalam sebuah premis bahwa nggak mungkin nih dari 3 agama yang mengaku dari agama langit, baik Islam, Yahudi maupun Nasrani, kan nggak mungkin 3-3-nya benar, nggak mungkin 3-3-nya salah, pasti ada satu yang paling tepat. Nah, ya, oke, sudah kedengaran ya teman-teman ya. Dia bilang ada kitab ya dari langit katanya gitu ya. Ada 3, tapi nggak mungkin dong 3-3-nya benar katanya. Pasti ada yang salah katanya gitu kan. Sebentar, ini kok ada yang bilang katanya belum, ada yang bilang sudah bagus. Ini mana yang benar ya teman-teman ini? Sebenarnya suaranya sudah kedengaran apa belum ya teman-teman? Takutnya nanti dari kalian begitu. Oh, udah kan? Nah, udah kan teman-teman ya? Suaranya tadi sudah ada kan? Nah, oke. Jadi tadi suara yang ditampilkan tadi sudah bagus kan? Oke, nah ini memang sudah bagus ya. Jadi teman-teman tadi bisa dengar dia bilang katanya dari ketiga kitab itu nggak mungkin dong ketiga-tiganya benar. Pasti ada satu yang benar, paling benar begitu ya menurut dia. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan, dia pasti mengatakan bahwa yang benar itu Islam, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita pertanyakan adalah logika mana yang dia pakai dari Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Logikanya dari mana ini saudari Tere ini ya? Jadi begini ya Ibu ya, saya kasih tahu Ibu ya. Ibu, sejarah-sejarah yang Ibu pelajari di dalam Quran itu sudah ada ya di ribuan tahun yang lalu ya. Bisa dikatakan begini, dalam waktu 1500 dan 1600 tahun ya, kurang lebih di situ ya, itu sudah ada sejarah yang pernah sudah ada, ini sebelum Masehi saya bilang. Itu sudah ada sejarah yang memang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun termasuk oleh Muhammad. Ya, Ibu Tere. Karena apa? Sejarah itu ada di bangsa Israel, itu pertama. Ya, lalu yang kedua, Ibu juga harus tahu bahwa kitab-kitab terdahulu itu adalah firman Tuhan yang tidak bisa dihilangkan. Kalau Ibu mengatakan bahwa kitab yang Anda katakan yang dari langit itu firman Tuhan, kenapa Anda begitu menghina kuasa Tuhan? Bahwa Tuhan ini tidak sanggup menjaga firman-Nya sendiri, tidak sanggup menjaga perkataannya sendiri. Itu logikanya ya Bu ya. Jadi kalau Nabi Muhammadmu yang dari Arab itu menceritakan tentang sejarah-sejarah di perjanjian lama, sejarah-sejarah tokoh-tokoh dari bangsa Israel, itu adalah bisa dikatakan orang yang tidak punya akal sehat.
Nah, kenapa Anda begitu luar biasa percayanya dengan Muhammad orang Arab yang hanya mendengar apa cerita-cerita dari makhluk gua Hiro? Nah, kalau kita logikakan, apakah benar si Muhammad ini mendapatkan wahyu dari Tuhan, ya, dari Tuhan melalui malaikat Jibril? Ya, bisa jadi Muhammad hanya mengarang cerita sendiri dong, Bu. Itu akal sehatnya. Karena apa? Muhammad ini tidak tahu peristiwa dan sejarah, dia hanya mendengarkan informasi dari orang-orang Kristen sebelumnya maupun orang-orang Yahudi. Karena sejarah ini sudah ada dan diyakini oleh semua masyarakat, oleh banyak masyarakat di masa itu, ya, sebelum ada Islam ada, sebelum Muhammad ada. Jadi, ketika Muhammad mengatakan atau mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan yang membawa apa pesan daripada Tuhan, tetapi ternyata informasinya tidak sesuai dengan fakta yang sudah tertulis di dalam kitab sebelumnya, Anda seharusnya memakai akal sehat Anda bahwa Anda sedang disesatkan. Kecuali pada saat itu ada orang yang menceritakan tentang Muhammad, bahwa Muhammad telah menerima wahyu daripada Tuhan ketika ada di dalam gua Hiro. Tetapi kalau Muhammad hanya menceritakan tentang dirinya sendiri, membelah bulan lah, ya kan, membelah duren lah, ya, ya, apakah Anda semena-mena begitu saja mempercayai? Nah, kalau sementara seperti itu, berarti Anda tidak memakai akal sehat Anda. Oke? Yang di mana-mana, kalau bilang mengatakan palsu dan tidaknya, seharusnya Ibu lihat originalnya dulu. Apakah original itu datangnya belakangan atau duluan, Bu? Itu logikanya, Ibu, ya. Saya kasih nasihat sama Ibu supaya Ibu Tere bisa memakai akal sehatnya supaya jangan tersesat dan kembalilah kepada jalan yang benar, ya. Lanjut lagi ya, teman-teman. Kan ibaratnya kayak ada 3 benda mirip gitu, kita mesti tahu mana yang ori, mana yang KW gitu ya. Subhanallah. Kalau Oke. Nah, ini dia mengatakan, jadi kita bisa mengetahui mana barang yang ori dan mana barang yang KW. Ini seperti saya melihat Ibu Tere ini seperti orang yang, mohon maaf ya, seperti orang tidak berpendidikan. Atau barangkali Ibu ini seperti orang yang tidak pernah bergaul. Padahal Anda artis. Ya. Yang saya herankan begini loh. Kenapa orang-orang yang mu'alaf ini seperti kehilangan akal sehatnya semua? Ya. Mereka logikanya seperti kayak sudah tidak berfungsi lagi begitu. Ya. Tetapi mereka selalu bicara logika. Tetapi kalau diajak bicara logika, itu ngaco logikanya. Ya. Dia bicara tentang berarti kita tahu mana yang KW, mana yang original. Nah, yang original ini yang mana? Yang original itu apakah yang ada di abad 7? Apakah yang original ini ada di bangsa Arab? Kan begitu logikanya. Ya enggak, Bu Tere? Nah, kalau Ibu Tere sudah otaknya sudah benar, ya, udah ditaruh di kepala, pasti akan bisa mikir mana yang original dan mana yang KW, ya, Ibu Tere ya. Oh teman-teman, suaranya sudah ada kan tadi? Takutnya nggak ada lagi. Saya akan share lanjut soalnya, ya. dan emang lagi-lagi perlu pengetahuan ya untuk bisa membedakan yang ori sama yang KW.
Dan alhamdulillah waktu itu akses saya memang suka baca ya, dan waktu itu akses menuju ilmu pengetahuan itu alhamdulillah sudah dibuka lebih luas kan. Jadi bisa nyari banyak buku lah. Kalau dulu kan nyari buku apa aja langsung kayaknya jadi buku itu nanti dianggap radikal apa segala gitu. Iya iya. Pantesan si ibu ini makin logikanya makin hilang ya teman-teman ya. Ya memang dia sendiri juga mengatakan bahwa dia ternyata cuma hanya cari buku. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Islamlah yang original, ya Al-Qur'anlah yang original dan kitab-kitab yang lain itu palsu, itu karena dia mendapatkan informasi dari buku-buku yang ditulis manusia di masa sekarang. Kasihan nggak teman-teman? Nah, kekristenan bukan begitu Ibu Tere, ya. Kekristenan itu punya dasar pengetahuan dan juga iman, itu semuanya bisa kita lihat dari Alkitab yang itu bisa berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi apapun yang dibahas di dalam Alkitab itu logikanya masuk semua. Apa yang nggak masuk logika? Ya enggak. Nah, kalau bicara tentang mujizat memang sesuatu hal yang mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Tuhan, itu memang ada. Tetapi bicara tentang apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang membuat buku, ini harus memakai logika. Ya. Jadi logikanya di sini saya nyatakan Anda tidak ada dan akal sehat Anda tidak ada. Itu menurut saya ya. Maaf ya, Bu Tere ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini alhamdulillah saya baca buku, salah satunya buku seorang mualaf Profesor Maurice Bucaille. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau adalah salah satu ilmuwan yang menjadi mualaf, ilmuwan dari Prancis ya, seorang arkeolog yang menemukan mumi Minertah ya namanya ya, kalau menurut beliau, yang menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Jadi bentar. Teman-teman, suka ketawa nggak sih kalian ini? Orang Arab gitu ya, membicarakan tentang Musa, sejarah Musanya di mana kan gitu ya. Bicara sains pula. Sains apa? Sains mumi yang mana, seperti apa yang diceritakan, itu gak ada. Jadi yang jadi masalah adalah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang hobi dibohongin. Hobi membaca ciptaan buku-buku yang memang orang ini antikris. Ya, yang mencetak adalah orang-orang yang benar-benar mau memanipulasi tentang sejarah yang ada, lalu diarahkan untuk mempercayai Nabi Arab. Ini sangat disayangkan sekali. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dari situ dia membuat riset banyak sekali dan alhamdulillah ada beberapa buku yang dibuat beliau, dan satu bukunya itu tentang asal usul manusia menurut telaah sains, Al-Quran dan Bible yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan itu waktu itu saya baca. Dan qadarullah waktu itu saya juga baca buku dari Syekh Ahmad Didat, kalau tahu, beliau salah satu guru dari Dr. Zakir Naik, teman-teman insya Allah familiar ya. Itu juga membahas tentang komparasi ajaran yang ada dalam Al-Quran dengan Bible, dan ada sejumlah buku lainnya juga yang saya baca gitu, dan semua buku-buku itu akhirnya kan merujuk pada referensi utama ya, yaitu Al-Quran. Dan Masya Allah dari situ akhirnya saya buka tuh, Masya Allah, itu ayat-ayat yang memang secara lugas dan jelas, selain memperjelas posisi bahwa tidak ada selain Allah yang bisa disembah gitu ya. Dan sebenarnya di Bible juga ada itu tentang itu, cuma kan kita terdistorsi di Bible itu terdistorsi. Jadi kalau di yang perjanjian lama ada
hukum Taurat yang bilang bahwa Allah itu cuma satu gitu ya, di Perjanjian Baru itu ada ayat-ayat yang kayak ambigu gitu, banyak multi perspektif gitu, sehingga Oke, sebentar. Si Tere ini mengatakan ya, bicara tentang keesaan Allah ya. Ini apa namanya, umat Kristen seperti terdistorsi dengan pemahaman yang bisa dikatakan berbeda dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Makanya saya katakan saudari Tere ini sebenarnya tidak memahami Alkitab. Yang mengatakan Tuhan itu banyak siapa, Ibu Tere? Yang mengatakan Tuhan itu ada 3 itu siapa, Ibu Tere? Ibu Tere kan tidak tahu kalau Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai. Coba di dalam firman Al-Quran ya, di dalam Al-Quran sendiri. Apakah Tuhan ini bisa, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman? Apakah pernah bisa bicara seperti itu? Enggak bisa. Karena apa? Allah yang kamu sembah itu bukanlah Tuhannya Musa. Ya, Ibu Tere ya. Lalu Anda mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu banyak kontradiksi atau pertentangan atau ketidakkonsistennya tentang pribadi Tuhan, begitu ya. Anda tidak tahu. Anda belum tahu. Di dalam Perjanjian Lama itu mengandung nubuatan, sesuatu hal yang akan terjadi tetapi belum terjadi. Nah, Anda melupakan ayat-ayat yang mengatakan di situ bahwa Tuhan itu akan menjadi yang terkemudian itu, yang akan datang itu, dan yang tetap sama katanya. Dan tidak memiliki perbedaan, tetapi ketika Tuhan hanya menggenapi janjinya sebagai penebus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dengan wujud manusia, Anda lalu mengatakan bahwa ini adalah Tuhan yang berbeda. Salah, Ibu Tere ya. Seandainya Anda menerima kasih karunia daripada Tuhan, Anda akan mengerti apa yang dimaksud nubuatan, apa yang dimaksud penggenapan. Nah, di sini Anda menghilangkan tentang Anda menghilangkan penggenapannya. Anda sok mengikuti kitab yang dari kitab Taurat maupun kitab para nabi, ya. Tetapi Anda melupakan histori daripada kitab Perjanjian Baru. Tiba-tiba meloncat kepada Al-Quran. Nah, ini kan artinya Anda sendiri membohongi nurani Anda sendiri. Itu logikanya, Ibu Tere. Ya, kitab nubuatan ya yang mengatakan diberikanlah kepada kita seorang putra yang orang mengatakannya Bu Tere mengatakannya bahwa dia adalah Raja Damai, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gitu loh. Nah, ini Anda lewati, Anda sok mencari kenyamanan, mencari dukungan dari orang-orang yang memegang kitab Taurat. Padahal diri Anda sendiri melanggar. Ya, jangankan Anda yang melanggar, nabi Anda saja melanggar dari ke-10 firman. Gitu loh. Makanya yang saya herankan, orang-orang yang mu'alaf ini seperti logikanya itu sudah hilang. Akal sehatnya ini hilang. Kenapa saya katakan hilang? Bicara tentang kontradiksi, Bu Tere saya kasih tahu. Di dalam Quran saja mengklaim bahwa para nabi itu semuanya Islam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang pertama kali menjadi Muslim? Muhammad atau Musa? Atau orang Mesir? Atau Ibrahim? Atau Adam? Ini pertentangan semuanya, karena di Quran surat Anda ini mengatakan ada yang dari Muhammad, ada yang mengatakan Islam yang pertama adalah Muhammad. Ya, itu di Quran surat 6 ayat 14 sampai dan di ayat 163. Lalu dalam Quran surat 7 di 143
Yang menjadi muslim pertama kali adalah Musa. Nah, coba kalau Anda bicara tentang ambigu, bicara tentang apa namanya katanya kontradiksi, ya, itu harusnya Anda tuh sebelum melangkah mualaf, Anda harus mempelajari dulu, ya. Lalu di Al-Baqarah 127 sampai 133 dan juga Al-Imran di ayat 67. Ya, itu ternyata Islam yang pertama adalah Ibrahim. Sehingga Ka'bah adalah pusat kiblatnya umat Islam yang wajib disembah oleh umat Islam. Dikarenakan mereka meyakini, Islam meyakini bahwa Ka'bah adalah hasil dari warisannya Nabi bersama Ismail, begitu ya. Ini dongeng, entah dongeng dari mana ya, intinya mereka mengatakan seperti itu, ya. Allahnya mengatakan seperti itu. Saya kasih tahu lagi kontradiksinya ya, Ibu Tere. Ibu Tere boleh melihat dalam Quran surat 42 ayat 51, ya. Itu mengatakan bahwa ada banyak hal yang memang menjadi kontradiksi. Karena yang menerima wahyu dari Allah adalah muslim. Begitu ya. Nah, makanya saya bilang kontradiksi yang tidak memberikan faedah ini untuk apa Anda yakini, ya. Sementara Taurat, Mazmur dan Injil itu jelas-jelas diakui Al-Qur'an. Ya, tetapi mohon maaf, Alkitab ya, yang kitab yang dari bangsa Israel yang saya katakan originalnya itu tidak menyebutkan ada kitab baru setelah Injil. Dan juga tidak ada nabi baru setelah kedatangan Yesus Kristus yang sudah menggenapi kitab para nabi dan juga hukum Tauratnya. Ya, itu ada di Matius 5 ayat 17. Dan di sini juga Ibu Tere saya kasih tahu ya. Seharusnya Anda cepat sadar dan kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab mengatakan begini di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ya. Jadi Saudara Tere, Anda ternyata selama ini tidak pernah membaca Alkitab sehingga Anda lupa bahwa ternyata Tuhan ini tidak memberikan ketetapan-ketetapan dan juga hukum-hukumnya kepada bangsa lain dan tidak memberikan hukum-hukumnya kepada sembarang bangsa. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel ini untuk menjadikan semua bangsa itu kenal siapa Tuhan yang sebenarnya melalui pernyataannya di hadapan para nabi. Ya, begitu ya Ibu Tere ya. Lalu Anda juga harus sadar bahwa tidak ada nabi dari Arab. Ya, Yesaya 43 itu sudah memberikan penjelasan tentang pilihan Tuhan, ya, pilihan Tuhan tentang bangsa yang dipilihnya, yaitu bangsa Israel. Dan dia juga tidak memberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Makanya kita bilang bahwa orang kalau yang menilai Alkitab ini adalah kitab palsu, ya, keliru gitu ya. Kita melihat bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan terpengaruh dengan jin yang selalu berkuasa di dalam gua-gua. Itu menurut saya seperti itu. Sehingga akal sehat mereka ini seperti diputar, seperti berbalik, sudah tidak pada tempatnya. Sehingga mereka sudah tidak lagi memiliki akal yang sehat. Ya, Bu Tere ya, itu satu poin nasihat daripada saya. Lalu
Nasihat kedua adalah di dalam Quran Anda ini ya lagi-lagi mengakui bahwa pengikut Injil, pengikut kabar gembira, ya, pengikut Yesus Kristus, ya, ini diakui oleh Quran surat 5:47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa ketiga kitab ini nggak mungkin semua benar, pasti hanya satu yang benar, yang lain salah, kan begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Taurat dan Injil itu bukan bukan daripada Tuhan? Nah, itu pertanyaan untuk Ibu Tere, ya, untuk Ibu Tere. Logikanya pakai ya Bu ya, jangan dibuang begitu saja. Kalau Anda meninggalkan Yesus Kristus, ya, Anda keluar dan murtad pergi daripada keselamatan, dan Anda justru menuju kepada Allah Mekah, justru Anda ini tidak memiliki Allah, ya. Kita bisa lihat dari itu ayatnya di mana ya, saya lupa sekali. Ada tertulis begini, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ya, jadi bila ada orang Kristen pindah keyakinan, maka mereka tidak memiliki Allah, tidak punya Tuhan. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Begitu Ibu Tere, ya. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa pernyataan tentang anak Allah itu bullshit dan lain sebagainya, itu sih sah-sah aja ketika Anda menjadi Islam. Tetapi yang jadi masalah, Anda pernah Kristen, Anda pernah menjadi pengikut Kristus, ya, tetapi tidak paham tentang makna anak Allah. Apakah Anda juga memakai logika bahwa Allah ini tidak beranak kok jadi beranak lah? Memangnya di dalam Alkitab sejak kapan Allah itu beranak? Nah, artinya Anda harus mengerti tentang definisi anak. Ya, Ibu Tere ya. Anda harus paham tentang definisi anak yang dimaksud. Anak ini anak dari lahir apa? Apakah menurut Anda itu Tuhannya Musa ini melahirkan seperti itu? Ya kan? Nah, itu logikanya ya, Ibu ya. Jadi kasihanlah anak buahnya siapa tadi bilang? Beliau ini penggemarnya Syekh Muhammad Didat dan juga penggemarnya muridnya Syekh Didat, si siapa namanya nih, Zakir Naik. Lagi-lagi korban Zakir Naik ini ya. Kasihan banget nih orang-orang ini. Ya. Korbannya Zakir Naik ini memang kasihan. Begitu jauh tersesatnya. Oke, saya pengen lihat lagi sih tadi apa yang dia katakan tadi. Apalagi ya? Saya mau ini. Diibaratkan Yesus itu punya semacam punya privilege sebagai anak Tuhan gitu. Padahal itu tidak pernah disampaikan langsung oleh Yesus gitu. Jadi itu adalah persepsi dari tokoh lain yang insya Allah nanti kalau ada kajian-kajian yang lebih mendalam kita bisa bahas tentang Paulus, salah seorang Bani Israel yang dulunya sangat membenci Hawariyun ya. Oke. Sampai di sini. Videonya saya sampai di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan.
ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya para kadrun ini setiap kali membaca fakta sejarah Alkitab selalu menyangkut pautkan tentang Paulus. Dia sendiri barusan bicara, Paulus ini adalah orang yang dari bangsa Israel yang pernah menganiaya para Hawariun. Hawariun ini kalau di dalam Al-Quran itu murid Yesus maksudnya teman-teman ya. Dan dia tadi mengatakan orang Yesus sendiri aja padahal tidak pernah loh mengaku bahwa dirinya anak Tuhan, katanya gitu ya. Ya memang nggak ada ayatnya anak Tuhan atau begitu, nggak ada ya. Siapa namanya Bu Tere ya. Kalau dalam Alkitab itu justru Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi beda. Nah, terus Anda mengatakan bahwa pernyataan tentang anak Allah ya, ini apa namanya, Anda mengatakan bahwa ini kerjaannya Paulus. Lagi-lagi Paulus lagi yang disalahin, ya. Anda tahu bahwa Paulus adalah mantan orang yang menganiaya para Hawariun. Terus kenapa dia justru menjadi bersahabat dengan Hawariun? Apakah logika Anda tidak main? Apakah Anda tidak mengerti tentang pertobatan? Nah, itu. Jadi otaknya muridnya Zakir Naik dicuci, ya, bahkan mereka dibodohi supaya mereka membenci Paulus dengan alasan bahwa Paulus adalah orang yang jahat sampai selama-lamanya. Bahwa Paulus adalah orang yang melakukan kejahatan, membunuh para murid-muridnya Yesus, ya. Lalu dia siap mati demi Yesus. Ini masuk akal nggak? Masuk akal nggak, teman-teman? Rasul Paulus dituduh oleh Zakir Naik dan juga murid-muridnya dan juga anak buahnya, sehingga otak mereka terkontaminasi dengan kebodohan Zakir Naik yang sok pinter, ya, mengatakan bahwa Paulus adalah pembunuh keji selama-lamanya sampai mati demi Kristus. Padahal yang dianiaya katanya para Hawariun. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, ya. Dari kesekian kesaksian dari awal sampai terakhir, ya, Tere tidak memakai akal sehatnya. Entah karena dia cuma selebritis, yang taunya cuma nyanyi, maka dia bodoh amat menutup telinga, yang penting dia berkerudung, yang penting dia berhijab. Wah, nyaman ya kalau hijab ya. Ya. Kalau seandainya saya seperti para mualaf itu yang selalu mengolok-olok saya bisa mengatakan begini. Oh, barangkali kamu sudah nggak laku jadi artis, maka kamu mualaf dan kamu berhijab supaya jadi ustadz. Nanti setelah itu kan kamu jual agama, begitu ya, Mas. Bisa jadi kalau saya seandainya mau seperti teman-teman muslim yang selalu menuduh bahwa para murtadin itu menjadi murtad dikarenakan iming-iming tawaran uang, tawaran jabatan, atau dikarenakan oleh perjodohan, seperti itu ya. Nah, maka itu saya juga bisa membalikkan seperti itu, Bu. Tapi saya tidak mau mengatakan itu. Entah apapun yang menjadi masalah Anda menjadi mu'alaf, yang jelas apa yang Anda sampaikan tadi semuanya mohon maaf salah. Ya, logika Anda aja nggak masuk ini. Bicara tentang original kitab, mana yang KW, ya, yang mana yang original, Anda aja logikanya nggak masuk akal. Masa di mana-mana KW itu yang belakangan, yang namanya KW itu tiruan. Nah, yang tiruan pasti belakangan, nggak mungkin yang awalnya tiruan terus belakangnya yang asli, itu logikanya nggak ada, Bu.
ya, Ibu. Maka saya bilangin, kembalilah kepada jalan yang benar lah kalau bisa. Karena hanya Yesus yang mengatakan akulah kebenaran, Muhammad tidak bisa. Ya, itu logikanya. Nah, makanya saya berapa kali saya tanya, ayo apakah teman-teman muslim berani? Jangan merasa dinista ya. Jangan merasa kita seolah-olah kita ini mau menghina Islam, tidak. Ya, kami mau ajak supaya kalian itu berani jujur. Apa alasan kamu membenci Paulus, itu yang pertama. Nah, setelah kamu punya alasan membenci Paulus, kita terang-terangan untuk membandingkan akhlak Paulus dan juga akhlaknya Muhammad. Ya, kalau memang di situ disimpulkan ternyata Muhammad lebih baik daripada Paulus, oke lah, mungkin ada logika sedikit lah kamu bisa percaya Muhammad. Nah, lebih parahnya kalau kamu mau buat perbandingan ya tentang derajat atau kesuciannya Muhammad vs Yesus, itu sangat jauh kemana-mana. Itu bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Nah, di situ logikanya nggak ada jika Anda mengatakan bahwa Nabi adalah nabimu adalah Nabi penyempurna kitab terdahulu, bahwa nabimu adalah menyempurnakan para nabi. Yang disempurnakan yang mana? Kan gitu, ya kan? Kalau ujuk-ujuk orang mengaku dia menyempurnakan sesuatu yang sebelum sempurna, harusnya yang sebelumnya ada dong teksnya. Ya kan gitu. Originalnya ada. Jadi Anda tidak bisa membodohi orang lain gitu loh. Paham ya Bu Tere ya? Jadi ketika Anda mengatakan ini palsu, ini tidak benar, karena Anda membuat perbandingan dari kitab terdahulu. Kan gitu seharusnya, Bu. Itu logikanya, Bu. Ya. Tetapi kalau orang yang menulis bahwa kitab kamu ini penyempurna, tetapi kamu tuduh kitab yang terdahulu itu enggak ada, ini artinya orang yang benar-benar tidak punya akal sehat. Begitu ya, Bu ya. Sebenarnya logikanya di situ saja. Yang saya herankan, kenapa Anda ini tidak memakai logika, ujuk-ujuk Anda mu'alaf dan Anda membahas tentang Alkitab bahwa Anda ini adalah orang yang berilmu dikarenakan Anda berguru kepada Dedat, kepada Zakir Naik. Saya pun seandainya Zakir Naik, ya dia bisa berdiskusi dengan saya pun siap, Bu. Paling Zakir Naik cuma ngomong, kasih ayat, tunjukkanlah bahwa Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan, maka sembahlah aku, maka saya sekarang juga akan menjadi Kristen, kan gitu kan, Bu. Saya juga bisa berdalih, Bu, kalau cuma gontok-gontokan seperti ini. Ya, bahkan saya bisa membalikin pertanyaan saya untuk kalian semua. Begitu, Bu, ya. Di mana-mana orang yang bisa hanya mengatakan cuma hanya mengolok-olok agama kitab yang terdahulu, itu orang yang saya katakan itu adalah orang yang iri. Itu logikanya. Lalu di mana-mana kalau yang namanya musuh, orang yang membenci bangsa Israel, ya nggak mungkin dia mendukung kitabnya orang bangsa Israel. Itu saja logikanya. Orang yang membenci bangsa Israel pasti dia merasa bahwa dirinya sebagai orang yang bisa dikatakan badannya benar. Gitu. Nggak mungkin bilang katanya, oh yang Israel itu benar, nggak mungkin. Pasti hanya mengatakan dirinya yang benar. Itu namanya musuh tuh begitu. Oke, ternyata ada yang nanyain ya soal link ya. Saya akan bagi link tapi nggak bisa terlalu lama ya teman-teman karena saya ada sebentar lagi ada ibadah, ada tamu.